Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace atau Piagam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rangkaian World Economic Forum 2026 di Swiss. Presiden Trump menyebut Dewan Perdamaian ini melibatkan puluhan negara dan terbuka bekerja sama dengan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Palestina tidak dilibatkan dalam pembentukan dewan tersebut. Keikutsertaan Indonesia disebut bertujuan menjaga proses transisi di Gaza. Melalui forum ini, Indonesia akan mendorong hentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil di Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia butuh waktu lama untuk putuskan bergabung board atau piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia memandang bahwa karena kita juga merupakan bagian dari negara-negara yang sejak awal ikut dalam proses ini, memandang bahwa Indonesia perlu untuk ikut bergabung. Dan terus terang saja perlu disampaikan bahwa prosesnya ini juga agak cepat. Dalam beberapa hari yang lalu penandatanganan piagam ini dilakukan dan Bapak Presiden memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, tentu saja kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional, dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalam. Lantas apa untung rugi Indonesia gabung Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump? Untuk membahasnya kita terhubung dengan pengamat hubungan internasional, Bapak Teguh Reza Shah. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam, Indonesia. Baik, Pak Reza, apa sebetulnya untung ruginya Indonesia masuk ke Board of Peace ini? Saya melihat ada untung dan juga ada hal yang belum untung ya. Kalau secara konstitusional ini kita harus menghargai keputusan telah dibuat oleh Presiden. Tentunya dibuat berdasarkan pertimbangan yang rasional, kemudian berpikir jangka panjang sesuai dengan kepentingan nasional. Kemudian sejalan dengan tujuan pendirian Republik ini, yakni turut mendukung perdamaian dunia. Dalam konteks ini, statement Pak Menlu itu tepat ya. Pada saat yang sama, kita adalah negara yang menerapkan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif. Jadi kondisi ini memungkinkan kita menjadi penyeimbang dalam keanggotaan Board of Peace ini, sehingga konon yang sudah berhasil menghimpun banyak sekali anggota dari berbagai belahan bumi. Memang tadi tepat sekali Pak Menteri mengatakan diambil keputusan itu dalam kondisi yang sangat cepat ya, karena suasana kebatinan kita adalah bersama saudara-saudari kita di Palestina yang makin hari makin terburuk. Tentunya tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan bahwa ini memungkinkan kita sejak dini memerhatikan bagaimana progres dari upaya-upaya perdamaian tersebut. Tapi pada saat yang sama, kalau keputusan itu dibuat dengan sangat cepat, tentunya kita juga harusnya pikir-pikir dong. Misalnya kita mengapa tidak memikirkan pertimbangan dari beberapa negara Uni Eropa yang menolak keanggotaan dalam Board of Peace ini, karena mereka mengkhawatirkan perilaku Amerika Serikat yang seringkali mengingkari hukum internasional. Tentunya kita tahu akan keadaan ini karena sebulan terakhir banyak kasus yang terjadi, misalnya atas Venezuela, atas Iran, dan juga atas Arktik. Juga hendaknya pemikiran kita untuk menandatangani itu juga dilandasi oleh ingatan sejarah ya, bahwa pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 kita pernah menerima resolusi dari organisasi konferensi Islam dan Liga Arab yang mengamanahkan kita untuk bermitra dan untuk mempersiapkan two-state solution untuk masyarakat Palestina tersebut. Baik, Pak, banyak yang khawatir kalau Board of Peace ini tidak berpihak terhadap warga Palestina. Anda menilainya seperti apa? Tepat sekali. Ini saya perhatikan karena
tingginya ketergantungan pada kepemimpinan Amerika Serikat ya. Jadi sangat Amerika Serikat Donald Trump centered ya. Di mana dewan ini berada di bawah kendali sangat kuat dari Donald Trump, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana kalau Donald Trump itu nanti hengkang dari dunia politik. Tapi konon di dalam klausul dikatakan bahwa terserah nantinya Donald Trump itu memimpin atau tidak, tapi tetap beliau memimpin dari board of peace ini. Kemudian juga ada tantangan dari berbagai pihak ya. Misalnya delegasi Palestina itu tidak ada di situ. Sementara tokoh-tokoh Amerika Serikat seperti Jared Kushner dan juga tokoh-tokoh lain yang sangat pro Amerika seperti misalnya Nikolai Mladenev. Ini high representatif untuk Gaza. Itu diangkat langsung oleh pemerintah. Ada juga dalam Board of Peace Executive Board ini ada Marco Rubio, itu adalah dari State Department. Kemudian ada Steve Witkoff, itu adalah Special Envoy Amerika Serikat untuk Timur Tengah. Dan ada Jared Kushner, ini adalah menantu dari Donald Trump sendiri. Kemudian ada lagi Tony Blair, ini mantan Perdana Menteri Inggris. Kemudian ada CEO dari Apollo Global Management. Kemudian ada President of the World Bank. Jadi ini menunjukkan orang-orang yang kita sebut nama tadi itu hatinya belum tentu bersama Palestina. Baik, lantas untuk Indonesia sendiri terakhir Bapak, peran Indonesia untuk memastikan bahwa Dewan Perdamaian ini memang fokus untuk rekonstruksi di Gaza atau juga untuk kebaikan warga Gaza sendiri. Seperti apa? Apa yang mesti kita lakukan? Ya, pertama kita telah memiliki dokumentasi yang sangat cukup tentang perkembangan saudara-saudari kita di Palestina tersebut. Kemudian kita juga sudah sangat hafal bagaimana resolusi-resolusi di PBB yang sudah puluhan tahun tersebut. Kemudian kita juga sudah banyak sekali mendapat mandat dari Organisasi Konferensi Islam dan juga dari Liga Arab. Tentunya berdasarkan semua informasi tersebut, hendaknya kita datang dengan sebuah blueprint gitu. Bagaimana berhubungan dengan negara-negara yang saat ini sudah menandatangani dokumen tersebut, dan juga negara-negara yang mengatakan akan tapi belum. Kemudian ada juga negara-negara yang mengatakan akan tapi pada tanggal 22 Januari tersebut tidak mengunjung menandatangani. Kita juga sudah punya pendapat dari negara-negara yang menolak dari kalangan Eropa seperti Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Norwegia, Slovenia, Spanyol dan Swedia. Jadi tentunya kita memiliki informasi yang cukup, tapi tolong kita buat sebuah blueprint agar kita datang ke sana kita tidak hanyut dalam irama kolonialisme dari negara-negara yang sudah ada di sana. Baik. Terima kasih banyak Pak Teguh Reza Shah sudah bergabung bersama dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah mengunjungi Inggris, Swiss, dan Paris, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Prabowo disambut Mensesnek Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Herindra. Sebelumnya Prabowo telah menjalani sejumlah agenda strategis, diantaranya ke Inggris untuk bertemu PM Keir Starmer dan Raja Charles III. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Inggris sepakat berinvestasi sebesar 90 triliun rupiah untuk penguatan di bidang maritim dengan memproduksi 1.500 lebih kapal nelayan di Indonesia hingga program pertukaran dosen. Sebelumnya Prabowo mengunjungi Davos, Swiss hingga menghasilkan kesepakatan jika Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk mendorong upaya menyelesaikan konflik di Gaza.